Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Apa kabar? Ketemu lagi barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya-tanya boleh ya, kita akan ngobrolin seputar kesehatan pastinya. Di WhatsApp 081511103103. Hari ini bulan Ramadan, jadi harus lebih sopan. Assalamualaikum. Pak Nyoto kaget gitu. Jawab dulu dong Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat Pak? Sehat. Ya kan banyak orang tanya. Selamat puasa tinggal 29 hari lagi. Waduh. Masih jauh lagi. Jauh banget. Jadi perjalanan yang jauh ini kita harus sampai finish. Setuju ya? Setuju. Jadi kan kita di awal masih bugar. Jangan sampai di akhir puasa kita tambah loyo, tambah lemes, tambah nggak bergairah. Kalau bisa, bagaimana caranya kita berpuasa dari pagi sampai sore, sampai berbuka tetap fit, tetap bugar, tetap eksis gitu ya. Tetap semangat. Mukanya tuh kelihatan segar, nggak kelihatan loyo. Jangan kita berpuasa itu bangunnya jam 12 siang. Puasanya tinggal 6 jam. Puasanya anak-anak deh ya. Iya, walaupun misalkan tidur adalah ibadah bagi orang puasa. Betul. Tapi kan gak mesti harus sepanjang hari tidur. Kerjaannya tidur mulu kan. Gak seru juga kalau kayak gitu. Bukannya seger malah keriput nanti bangun-bangun ya. Hari ini kita akan ngobrolin seputar kiat segar, kiat bugar ya, selama menjalankan ibadah puasa. Jadi walaupun puasa tetap harus tetap cantik, tetap ganteng, biar dilihatnya juga enak gitu ya Pak. Betul. Jadi yang paling penting itu selama puasa jangan kita berpikir kita punya aktivitas kalau bisa dikurangi, nggak perlu ya. Aduh, aktivitas saya mesti saya kurang-kurangnya seminimal mungkin gitu ya. Jalannya dilambat-lambatin, ya, ngomong dipelan-pelanin, nggak perlu gitu-gitu amat gitu ya. Jangan malas-malasan lah walaupun kita berpuasa, anggap aja kita masih bugar. Karena semua itu adalah pola pikir kita, persepsi kita untuk menghadapi bulan puasa ini. Anggap aja seperti biasa. Bahkan di luar negeri itu banyak loh pemain bola yang juga menjalankan bulan puasa. Tetap aja bisa main bola gitu ya. Cuma yang paling penting bagaimana kita bisa tetap bugar dari saat kita sahur sampai kita berbuka. Kita merasakan badan kita tetap fit, tidak loyo, tidak kelewat lapar, tidak kelewat haus. Karena kita tahu kiat-kiatnya gitu ya. Mungkin kalau 2 hari ini belum berasa karena masih di awal-awal. Biasa di pertengahan bulan Ramadan pasti tuh mulai berasa 2 minggu setelah berjalannya Ramadan. Aduh kok masih lama gitu. Betul, biasanya makin deket-deket tuh perasaan makin lama gitu ya. Iya, makin panjang banget. Kapan sih maghribnya, kapan? Padahal sebenarnya dari kemarin juga sama, jamnya segitu-segitu aja, cuma kurang beberapa menit doang. Kalau tinggal seminggu gitu misalnya puasa, lebaran gitu ya. Aduh lama banget sih bukanya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan nih Pak biar kita tetap bugar? Pada prinsipnya orang berpuasa itu kebanyakan mudah dehidrasi. Karena kan seharian kita dari bersahur ya, dari sahur sampai berbuka kurang lebih kita berpuasa, kita pasti mengalami dehidrasi, kekurangan air. Tapi harus kita balas dengan cara konsumsi air setelah kita berbuka. Misalkan kita konsumsi minimal 8 sampai 12 gelas air putih, bukan berarti begitu berbuka langsung kalap minum 12 gelas, bukan. Kembung nanti ya. Jadi pada saat kita berbuka kita konsumsi 2 gelas, nanti kita mau selawat Isya sama tarawih kita 2 gelas lagi. Kemudian setelah tarawih kita 2 gelas lagi, mau tidur juga 2 gelas, nanti mau sahur juga 2 gelas. Jadi memang sih kita mudah berkemih, tapi nanti akibatnya apa? Kita BAB-nya lancar karena kita tidak dehidrasi. Jadi jangan lupa konsumsi air putih sedikit demi sedikit, yang paling penting minimal 8 sampai 12 gelas atau 2 liter air putih lah ya. Nah jadi jangan kita melupakan minum air putih. Kemudian itu yang pertama. Paling penting jangan kalap saat berbuka puasa, karena banyak orang itu berbuka puasa itu kalap. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Biasanya begitu nanti kita sudah puasa di hari ke-15, kemampuan kita makan banyak juga sudah mulai berkurang. Karena kita punya lambung itu sudah mulai menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau kita makan sedikit, lama-lama kemampuan lambung kita pun mengecil. Jadi makan banyak udah nggak bisa. Ya. Kalau awal-awal sekarang kalap bisa-bisa aja gitu ya, tapi itu nggak bagus ya.
Jadi kalau bisa kita jangan konsumsi itu kalap. Memang disarankan konsumsi yang manis-manis itu pun tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita ingin menurunkan berat badan, tapi saat kita berpuasa makan makanan yang banyak karbohidrat tinggi, banyak yang manis-manis, bukannya tambah turun berat badannya walaupun puasa, tambah nambah. Karena pola makan kita banyak konsumsi makanan yang manis-manis. Jadi tubuh kita biasa memetabolisme gula menjadi energi. Nah, apalagi abis kita buka tidak dipakai untuk sholat isya atau tarawih, malah untuk tidur-tiduran lagi. Nah, kan gak dirubah juga menjadi energi, dirubah menjadi apa? Menjadi glikogen. Glikogen penuh diubah menjadi lemak adiposa, ya gemuk-gemuk juga. Iya. Jadi kalau bisa kita konsumsi makanan apa? Kita rubahlah pada saat kita berpuasa agar metabolisme tubuh kita bukannya membakar gula tapi membakar lemak. Jadi konsumsi makanan yang mengandung gula dikurangi, konsumsi makanan yang mengandung protein atau lemak. Seperti itu. Iya. Jadi yang pertama adalah minum air putih. Bukan minimal sih, maksimal 12 gelas ya, 2 liter. Dan juga makannya jangan terlalu banyak pada saat berbuka puasa. Hindari yang manis-manis berlebihan lah ya gitu. Iya. Kalaupun misalnya pengen makan kurma mungkin 3, itu udah cukup banget loh. Cukup lah itu. Itu udah cukup banget manisnya. Apalagi kalau makannya lihat saya, udah Tambah kemanisan kan? tambah kemanisan, diabetes yang ada. Nanti kita lanjut lagi obrolannya. Jadi untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya seputar kesehatan di bulan Ramadan ini, silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Puasa yang sehat itu bisa dilakukan kalau mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang sehat dengan porsi yang tepat juga. Jadi ketika menjalankan ibadah puasanya lancar, jadi husu, enggak yang aduh tiba-tiba sakit perutnya karena kebanyakan makan tadi sahur, makan yang pedas-pedas perutnya melilit akhirnya batal kan. Makanya dijaga pola makannya. Hari ini kita lagi membahas seputar kiat bugar selama bulan Ramadan sampai selesai ya, sampai finish. Jadi yuk yang mau tanya-tanya silakan di 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa dan pertanyaannya apa. Tadi Pak Nyoto sudah bilang konsumsi air putih maksimal 12 gelas, itu 2 liter ya Pak ya? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih 2 liter. Karena tergantung berat badan juga iya sih. Iya sih bener emang. Terus yang kedua tadi apa saya lupa. Oh yang kedua ya kan, hindari kita konsumsinya tuh jangan sampai kalap kalau bagi berbuka puasa. Hindari konsumsi makanan yang manis-manis berlebihan. Jangan konsumsi karbohidrat sederhana atau karbohidrat tinggi yang banyak gula. Karena kalau kebanyakan gula berat badannya naik walaupun puasa. Kemudian jangan lupa, ini yang paling penting ya, kita tetap konsumsi makanan alami. Apa itu makanan alami? Sayur-sayur segar buat lalap-lalapan. Kemudian buah-buahan segar ya. Kenapa kalau kita perlu buah-buahan segar agar nggak panas dalam? Karena orang berpuasa itu cenderung panas dalam, apalagi jika dia banyakkan aktivitas di luar gitu ya. Keseringan dehidrasi bisa menyebabkan kita panas dalam. Jadi konsumsi apa? Buah-buahan kan banyak tuh, ada pisang, pepaya, nanas, semangka ya kan, sayur-sayuran juga yang dilalap-lalap banyak. Kita kalau perlu wajib ya. Dan jangan lupa konsumsi nutrisi yang kaya dengan antioksidan, nanti kita bahas juga ya. Kemudian jangan lupa melakukan olahraga ringan. Jadi olahraganya jangan begitu kita habis sahur kita olahraga lari-lari, nanti kita kehausan ya. Kalau bisa kita olahraganya setengah jam pada saat mau berbuka. Jadi saat kita kehausan, kita bisa sudah berbuka. Atau kalau perlu sekalian habis kita berbuka. Jadi saat berbuka itu kalau bisa cuma konsumsi buah-buahan dan minum gitu ya. Kalau nggak mau makan yang berat dulu. Kemudian olahraga ringan baru makan yang berat gitu ya. Jadi jangan lupa olahraga ya. Kemudian apalagi saat kita berpuasa itu pola makannya yang paling penting. Saat kita sahur hindari makanan yang goreng-gorengan. Karena kalau kita konsumsi makanan yang goreng-gorengan itu ya tadi juga panas dalam dan kita mudah haus kembali. Betul. Ya. Jadi makannya nasi pakai sambalnya, sambal yang kan ada sambal yang digoreng ya. Iya, sambal goreng. Sambal goreng ya kan. Terus abis itu bakwan goreng, semuanya serba digoreng. Ayam goreng, ikan goreng, mie goreng. Mie goreng, terus asin lagi. Aduh, habis itu minumnya teh manis sama kopi.
digaransi setelah kita sahur selesai berapa jam kita akan kehausan luar biasa. Kenapa? Minyak-minyakan membuat kita haus, panas dalam, garam juga bikin kita haus. Kemudian juga kita konsumsi teh dan kopi itu menyebabkan apa? Haus. Kenapa bisa demikian? Karena teh atau kopi itu sifatnya diuretik. Diuretik itu membuat kita mudah berkemih. Jadi kadar air dalam tubuh kita kalau dibuang karena mudah berkemih, akibatnya kita kekurangan air. Saat kita kekurangan air, kita haus. Jadi minum kopi atau teh sebaiknya kapan? Ya saat kita buka. Jangan saat kita sahur. Saat kita sahur minum air hangat aja, itu lebih bagus. Ya, dan jangan yang manis juga, karena minum manis juga membuat kita mudah haus. Ya. Dan biar kita tahan lapar, konsumsinya makanan yang berprotein. Misalnya apa? Kalau saya sih makannya biasanya makan telur. Putihnya? Iya, putih dan kuning nggak apa-apa lah, atau buat berpuasa ini ya. Satu telur saja itu bisa membuat kita seharian nggak gampang lapar. Apalagi kita makan nasinya sedikit tapi ada ikannya, ya. Kita pakai ikan protein, kita pakai daging unggas seperti ayam juga protein. Telur juga protein, ada sayur-sayuran dan minuman dan buah-buahan, kita bisa berpuasa lebih bugar dibandingkan kita salah konsumsi makanan. Kalau kita konsumsi makanan-makanan yang siap saji, makanan instan, makanan junk food, jangan kaget nanti setelah bangun tidur, setelah sahur, ya biasanya sih sahur jarangnya tidur juga ya. Itu berapa jam kemudian kita pasti laparnya bukan main, hausnya juga bukan main. Jadi kita berpuasa dalam penderitaan. Itu kan gak enak. Boro-boro fokus untuk pekerjaan, fokus untuk beraktivitas, produktivitas. Orang kita menderita dengan lapar dan haus yang kelewatan gitu ya. Tapi kalau kita pola makannya saat kita sahur benar, kita sampai berbuka itu kita gak terasa lapar dan haus. Dan ada nutrisi ini kaya dengan antioksidan, kaya dengan mineral, kaya dengan enzim. Kalau kita konsumsi saat kita sahur ya, jadi sebelum imsak kita konsumsi berapa tetes, nanti jangan kaget kita sampai kita berbuka puasa kok kita fit terus tanpa merasakan rasa lapar dan haus yang berlebihan. Artinya kita mampu adaptasi lah rasa haus dan laparnya. Sampai kita berbuka pun kita masih dalam kondisi alert, dalam kondisi fokus, dalam kondisi bugar, dalam kondisi segar. Itu yang paling penting. Karena kaya dengan antioksidan, kaya dengan mineral, kaya dengan zat-zat enzim, kaya dengan zat-zat nutrisi mikro yang membuat tubuh kita itu tercukupi kebutuhan gizinya saat kita berpuasa. Nah, kira-kira nutrisi apakah yang dimaksud sama Pak Nyoto? Sabar ya, nanti dikasih tahu sama Pak Nyoto ya. Yuk, yang mau tanya silakan. Yang mau gabung juga boleh. Tanya mau gabung juga sama sih ya. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar kiat sehat bugar selama bulan Ramadan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, kalau gitu kita lanjutin lagi obrolannya seputar kiat sehat dan juga bugar selama bulan puasa biar menjalankan ibadah puasanya menjadi lebih fokus, tidak ada keluhan sama sekali, tidak merasa menderita karena kelaparan dan juga kehausan karena salah makan pada saat sahur. Jangan sampai seperti itu ya. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan, masih ditunggu di WhatsApp 081511103103. Sebelum break tadi Pak Nyoto sudah kasih tahu kisi-kisinya harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga nutrisi yang penuh dengan antioksidan dan juga yang lainnya. Itu nutrisi apa sih, Pak? Nanti kita ceritakan ya, nutrisinya ini memang menarik sekali ya. Cuma ada yang tanya kira-kira apakah berpuasa itu juga termasuk terapi bagi mereka yang punya penyakit misalkan MAH ya ataupun diabetes. Sebenarnya berpuasa itu juga bisa terapi buat sakit MAH. Cuman kalau kita salah pola makannya malah MAH kita kumat ya. Jadi kalau kita punya MAH atau punya sakit lambung ya, asam lambung berlebih, hindari asupan makanan yang pedas, asam, berlemak dan kafein. Jadi saat berbuka jangan makannya itu tancap gas langsung banyak. Kita mesti makan jumlah yang porsinya kecil-kecil. Tapi rutin ya, dan banyak konsumsi air. Jadi jangan konsumsi makanan yang langsung tancap gas langsung banyak, nanti asam lambungnya tambah bermasalah. Kedua, saat kita sahur jangan konsumsi makanannya yang pedas
udah itu asem, banyak lemaknya, kopi, terus makan ketan, makan duren, ya udah pasti kumat lah ya. Nggak usah kita sakit mah juga pasti kumat sahurnya kalau kita ngawur ya. Waktu makan dan sebagainya. Dan saat kita benar-benar niat untuk berpuasa, biasanya tubuh kita mengerti tidak akan mengeluarkan asam lambung saat kita siang hari. Ya. Nah, pada saat tubuh kita itu tidak makan, lambung kita istirahat, dia mampu memperbaiki tukak yang ada di lambung. Demikian pula pada saat kita punya kondisi diabetes ya, kita pingin berpuasa, kita pola makannya benar, diabetes kita cenderung membaik. Kenapa? Karena metabolisme kita dari lambung kita istirahat, pankreas kita istirahat, usus halus, usus besar istirahat, akibatnya memiliki kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi yang paling lebih efektif lagi, tubuh kita diberi kekuatan nih, suplemen yang mampu memperbaiki fungsi organ-organ tubuh dengan cara apa? Mendetoksifikasi di sel-sel tubuh kita, meregenerasi sel-sel tubuh kita dengan makanan yang banyak sekali enzim antioksidan atau antioksidan hidup. Namanya Ziman. Memang Ziman itu sebenarnya singkatan sih dari enzim antioksidan. Jadi Ziman itu dari buah-buahan yang memang punya efek terapeutik. Seperti mengkudu gitu ya. Kemudian ada lagi kulit manggis, ada lagi kulit delima, ada lagi biji anggur, ada lagi gotu kola, kemudian ginseng, yang semuanya itu diekstraksi dengan ekstraksi dingin. Kenapa harus difermentasi? Karena memang yang namanya noni atau mengkudu itu biasanya otomatis terfermentasi sendiri dan dia menjadi reaktor buat herbal-herbal yang lain untuk terfermentasi juga. Jadi asam aminopolipeptidanya muncul secara alami, diekstraksi dingin 2 kali dengan teknologi Jepang. Akibatnya Ziman ini makanan yang sangat-sangat padat gizi untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jadi waktu kita berpuasa pun kita cenderung bugar. Setelah kita selesai berpuasa 1 bulan penuh, moga-moga semua masalah kesehatan kita, misalnya asam lambung, mah yang kronis, ada yang penyakit GERD, ada yang penyakit gastritis, ada yang penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, itu bisa remisi atau berkurang menuju normal ya. Cuma karena kita harus sadari dulu pola pikir kita bahwa Ziman ini bukan obat, ini makanan. Lebih baik kita sehat dengan cara pola makan yang benar dan nutrisi suplemen yang padat gizi sehingga tubuh kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu, Sasa. Oke, nah selama bulan puasa ini kan pasti konsumsi makanan atau minumannya kan berkurang, ditambah lagi dengan Ziman membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan juga bisa kuat menghadapi bulan Ramadan ini. Iya dong. Jangan sampai kita nggak puasa full gara-gara kesehatan kita makin menurun. Iya. Ya kan? Puasa itu kan banyak dampak positif ya untuk kesehatan. Jadi jangan sampai kesehatan kita malah makin memburuk. Makanya konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kalau tidak puasa pagi, siang, sore dan juga malam. Nah, berhubung bulan Ramadan siangnya harus puasa, berarti habis buka, ya. Kemudian mau tarawih, ya, betul. Habis tarawih mau tidur sama menjelang sahur. 5 kali tetap ya Pak ya. 5 kali tetap. 5 kali. Apalagi mereka yang benar-benar ingin keluar dari masalah kesehatannya yang sudah kronis, yang sudah nempel di tubuhnya bertahun-tahun. Jadi dibuangin atu-atu gitu. Ditetes di bawah lidah 5 tetes ya. Yuk, yang mau mendapatkan Ziman langsung aja ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300, harganya Rp200.000 aja, isinya 15 mili dan ini 100% enzim herbal alami. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Sekali lagi yang mau tanya-tanya boleh di WhatsApp 081511103103. Sudah ada Bapak Ahmad, usianya 49 tahun, ada di Kabupaten Tegal. Pertanyaan yang pertama, bagaimana aturan minum Ziman selama menjalankan ibadah puasa? Kemudian yang kedua, saya hampir setiap hari sakit kepala sudah 15 tahun. Konsumsi obat-obatan warung sampai sekarang.
Gimana tuh Pak cara pengobatannya? Ya, jadi sakit kepala itu kan sebenarnya bukan penyakit, itu gejala dari penyakit. Jadi kita mesti tahu tuh kalau seandainya kita berobat ke medis, yang perlu kita ketahui adalah diagnosanya dulu. Ya, jadi sakit kepalanya sebabnya apa sih? Penyakit apa? Karena kan kalau sakit kepala gejala, bisa karena dia hipertensi, bisa sakit kepala. Kemudian jikalau dia punya mah kronis ya, kalau asam lambungnya naik ya juga kepala bisa nyut-nyutan, bisa sakit, bisa nyeri juga akibat dari mahnya yang kronis, kan seperti itu. Ada juga mungkin ada tumor di kepalanya ya, karena bukan melulu di kepala, bisa dari sumber-sumber yang lain akibatnya kepala yang sakit. Nah, jadi kita kalau mau tahu ya kita mesti diagnosa yang tepat dulu ya, penyakitnya apa. Cuma bagi kita yang sudah punya masalah gejala sakit kepala terus menerus, kalau kita minum obat-obatan warung terus menerus itu bukan cara yang bijak, karena obat warung itu cuma menghilangkan rasa sakitnya, bukan menyembuhkan. Jadi kalau sumbernya sudah diatasi, otomatis sakit kepalanya sembuh. Nah, kalau kita rajin minum Ziman, kalau kita punya hipertensi, tensi darah kita sudah normal, sakit kepalanya otomatis juga lenyap. Kalau kita punya mah kronis atau gastritis atau ada GERD, asam lambung sering naik, akibatnya kepala kita nyut-nyutan dan sering migrain. Begitu kita konsumsi Ziman, asam lambungnya reda dan tidak sering kumat, otomatis sakit kepalanya juga nggak ada atau tidak sering muncul lagi. Jadi itu yang paling penting, sumbernya dulu diatasi, bukan hanya sekedar menghilangkan rasa sakitnya. Kalau menghilangkan rasa sakitnya, efek samping konsumsi obat-obat non-steroid anti-inflammation drugs bisa malah memperparah lambung karena sifatnya sangat asam. Jadi bagi mereka yang konsumsi obat-obat penghilang rasa nyeri atau rasa sakit jangka panjang, pasti lambungnya bocor. Ngeri kan? Ngeri banget. Nah, jadi kita mesti cari sumbernya ya. Nah, kalau kita konsumsi Ziman, apalagi sekarang kan berpuasa. Jadi saat kita berbuka konsumsi misalnya 5 tetes, habis sholat Isya dan Tarawih 5 tetes, mau tidur 5 tetes, saat kita sahur 5 tetes lagi. Dan kalau kita konsumsi rutin, lama-lama sakit kepala kita bisa remisi menghilang, karena apabila kita punya penyebabnya sudah membaik, otomatis sakit kepalanya sudah kabur gitu ya, sudah menghilang, lari, karena misalnya penyebabnya tekanan darah kita. Kalau hipertensi kita cenderung turun, ya sakit kepalanya hilang. Kalau kita punya masalah penyakit mah kronis, sakit kepalanya hilang kalau sudah teratasi mahnya. Tapi selama kita punya masalah mah kronis atau hipertensi atau penyebab-penyebab yang lain tidak diatasi, ya sakit kepalanya timbul terus. Tapi banyak juga karena pola hidup yang salah. Contoh, kebanyakan konsumsi kafein, sering begadang, ya kan? Kita kurang istirahat, kurang tidur, ya kita juga bisa sakit kepala. Kurang lebih seperti itu. Oke, satu lagi ini ada Ibu Resti dari Solo mau tanya nih, mata saya kok udah blaur ya. Blaur tuh mungkin Haur-haur. Haur-hauran ya. Padahal saya baru usia 43 tahun. Soalnya saya ini penjahit. Mau masukin jarum itu aja sampai nangis karena nggak masuk-masuk. Terus makanan apa aja biar mata saya bisa bening lagi? Ya, sebenarnya kalau usia kita makin lanjut, apalagi kita itu sering dipakai untuk fokus terhadap satu titik ya, lama-lama kemampuan mata kita memang akan menurun karena keletihan yang sudah kronis ya. Jadi kita perlu konsumsi makanan yang mampu membuat nutrisi mata kita membaik. Ya, otomatis makanan mengandung vitamin A-nya tinggi. Nah, vitamin A tinggi ada di mana? Ya kalau kita lihat kelinci makan apa? Wortel misalnya ya. Makan wortel itu bagus karena mengandung vitamin A ya. Nah, kemudian kita konsumsi apa? Nah, kita bisa konsumsi Ziman, karena Ziman itu banyak sekali nutrisi enzim antioksidan yang mampu mencegah kerusakan organ-organ tubuh kita termasuk panca indera kita itu mata. Nah, masalah mata kita itu lama-lama blaur, bahasa apa ya? Bahasa sana kali. India Bahasanya Bu Resti kan? blaur. Jadi kalau blaur itu mungkin tapi saya ngerti sih maksudnya itu ya. Kemampuan penglihatan kita itu buram, itu bisa penyebabnya adalah jangan-jangan kita punya diabetes. Kalau kita penyakit diabetes, gula darah kita kronis, sudah tinggi terus-menerus, lama-lama darah kita nggak mampu memberi makanan nutrisi kepada mata. Akibatnya mata kita menjadi lamur. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya kalau kita punya diabetes, gula darah kita menurun, otomatis penglihatan kita makin lama makin cerah kembali. Nah, konsumsi Ziman rutin ini mampu meningkatkan kualitas penglihatan kita, sehingga tidak
blaur ya. Cuma kalau memang sudah plus, kalau blaurnya itu karena plus, ya kita pakai kacamata lah sambil kita konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, di antaranya yang tadi saya sebut tadi, wortel. Kita juga makan nanas, makan pepaya, makan buah-buahan segar. Konsumsi Ziman rutin itu mampu meningkatkan penglihatan kita. Cuma tidak ada yang simsalabim. Karena tubuh kita itu untuk regenerasi sel, memperbaiki fungsi-fungsinya butuh waktu, butuh proses. Jadi jangan ragu untuk mengembalikan kualitas mata kita agar kembali sehat dengan cara konsumsi makan makanan yang mengandung vitamin A dan konsumsi Zimannya intensif, ya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, seperti itu ya. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Jadi langsung, jangan ragu-ragu, langsung konsumsi Ziman. Beli sekarang juga di radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000. Untuk pemesanan bisa di WhatsApp ya, dicatat 0877 90.300 atau bisa datang langsung ke radio kesayangan Anda ini. Di toko online pun juga ada, di kios Ziman dan juga di apotik pun juga ada. Ya, harganya Rp200.000 aja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini sesi yang terakhir. Jadi kalau Anda pengen bertanya, ayo segera kirimkan pertanyaannya ya sebelum kita pamitan. 081511103103. Ada Ibu Yosefa yang ada di Sumber. Selamat sore Mbak Sasa dan juga Pak Nyoto. Kalau Ziman diminumkan oleh orang sehat itu berapa takarannya dan apakah harus di bawah lidah juga? Gitu. Ya memang lebih efektif sebenarnya di bawah lidah, karena di bawah lidah itu ada lapisan mukosa sangat tipis, langsung bisa masuk ke aliran pembuluh darah kita. Daripada kita masuk ke sistem pencernaan, tetes masuk ke dalam esofagus, kerongkongan, lambung, sampai lambung diproses lagi sampai ke usus 12 jari, usus halus, baru diserap di usus halus, perjalanannya panjang. Tapi kalau di bawah lidah itu yang namanya obat yang dibutuhkan diserap tubuh cepat, itu biasanya taruh di bawah lidah. Misalnya kena serangan jantung, itu biasanya taruh di bawah lidah obatnya itu. Biar langsung diserap oleh darah dan bisa untuk membantu mengatasi penyakitnya, karena harus yang segera gitu ya. Nah, kalau kita taruh di bawah lidah itu penyerapannya lebih efektif, lebih cepat, itu saja sih. Cuma bukan berarti tidak boleh di dalam air. Misalnya saya tetes 5 tetes di dalam gelas isi 100 ml terus kita minum boleh-boleh saja ya. Karena saya punya testimoni teman saya sendiri, dia diabetes kronis, lidahnya nggak bisa diangkat. Karena lidahnya nggak bisa diangkat, ternyata dia masukkan 20 tetes ke dalam botol aqua, yang isinya botol aqua kecil ya, bukan yang gede gitu ya. Dan dibawa-bawa kemana-mana, diminum lagi, rutin diminum. Ternyata kaki dia itu bolong karena diabetes, lukanya itu dia biasanya dipakai perban tebal sekali ya, karena mesti dirawat. Kalau nggak dia takut infeksi, malah berbahaya. Itu konsumsi rutin sebulan, lukanya hilang. Itu hanya ditetes dalam air rutin, 20 tetes dalam botol aqua dan minum rutin. Ya, jadi kalau kita untuk nggak punya penyakit apapun, kita kan merawat kesehatan kita itu penting, karena sehat itu adalah investasi. Kalau saya pribadi konsumsinya biasanya itu pagi sama malam, siang sering lupa ya, karena saya merasa sehat-sehat aja. Tapi saya pasti setiap mau tidur itu minimal 10 tetes. Bangun pagi 5 tetes, tapi sekarang saya mau sahur sama mau mau tidur. Mau tidur. Ya kan mau sahur mau tidur aja. Saya rutin. Karena saya tidak mau kena flu, radang tenggorokan, bronkitis, apalagi tuh. Sekarang Covid ya, Covid 19, 18, 19, 20, 21 nggak mau deh. Jadi saya jujur aja, saya nggak khawatir dengan jenis virus apapun. Mau Covid-19 dan kawan-kawannya, saya nggak pusing. Karena saya merasa saya fit senantiasa, karena saya punya antibodi yang kuat, karena saya konsumsi Ziman itu jadi bagian gaya hidup saya sebenarnya itu. Oke. Ya. Jadi rutin ya konsumsi Zimannya ya. Jangan sampai bolong-bolong. Jadi Anda bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda dengan harga Rp200.000. Terus juga ini ada Ibu Tari dari Wonogiri, usianya 43 tahun. Saya penderita MAH. Kalau kambuh itu keringat dingin, pusingnya luar biasa, mata kiri seperti ditekan-tekan, perut panas dan sudah tidak bisa beraktivitas lagi Pak. Gimana ini Iya, solusinya? memang kalau kita sudah kena penyakit MAH itu kita boro-boro beraktivitas. Kadang-kadang kita mesti dibawa ke rumah sakit untuk apa? Diinfus, untuk menghilangkan gejala-gejalanya yang sangat
nggak nyaman sekali deh kalau udah kena penyakit mah sudah kronis gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus tahu dulu apa makanan yang pencetus mah kita kumat ya. Jadi kalau kita udah tahu makan pedas-pedas gitu ya. Kemudian kita makan yang ketan, makan duren, konsumsi yang mengandung kafein, entah kopi, entah teh, entah coklat, membuat kita mahnya kumat, ya kita hindari. Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin, gimana caranya? Karena banyak orang merasakan, Pak, kan Ziman itu rasanya asam. Nanti kalau saya kena asam-asam, nanti saya kumat mahnya. Ya kalau kita sudah mendoktrin diri kita kena asam kumat, ya repot juga. Nah, tadi saya sudah cerita, Ziman bisa ditetes di air. Jadi bisa 10 tetes di air setengah gelas, kita minum rutin pagi, siang, sore. Moga-moga mah kita itu akan membaik. Kenapa bisa membaik? Karena regulasi dari lambung kita bisa mengeluarkan asam klorida di dalam lambung itu kalau sudah membaik, otomatis tidak banjir di dalam lambung. Atau kita punya katup di esofagus sama katup di bawah lambung dan di atas lambung, namanya sphincter, itu bisa membaik, otot-ototnya otomatis mah kita juga akan membaik. Tapi itu proses. Kita bisa konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam, 5 tetes minimal sehari 4 kali. Kalau tidak bisa di bawah lidah, ya di air juga nggak apa-apa. Karena apa? Takut asamnya, boleh dicampur air ya. Tapi tidak bisa konsumsi 1 hari berharap sembuh seketika semuanya seperti simsalabim. Karena lambung kita itu udah tukak, udah banyak sekali luka-lukanya akibat asam lambung yang berlebih. Nggak mungkin kita konsumsi Ziman dalam tempo singkat sehari 2 hari sembuh. Kita konsumsi itu kalau saya mengadakan protokol untuk semua penyakit, baik asam lambung, mah kronis, hipertensi, diabetes, jantung koroner, apapun penyakitnya, tubuh kita mengobati itu perlu waktu. Jadi konsumsi Zimannya itu mesti rutin. Protokolnya adalah 3 bulan. Jadi minum rutin secara intensif dan konsisten selama 3 bulan. Jadi jangan ragu-ragu untuk investasi kesehatan kita kembali. Jangan pelit-pelit deh sama diri kita. Karena kalau kita udah masuk rumah sakit, itu berapa ratus juta pun berapa miliar kadang-kadang kita nggak peduli. Nah, kenapa sebelum itu terjadi kita tidak melakukan dengan cara konsumsi makanan yang banyak enzim antioksidannya, sehingga tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita harus konsumsinya ya jangan pelit-pelit deh ya. Kalau udah penyakitnya kronis, sebulan ya minimal 5 botol, ya syukur-syukur 7 botol. Selama 3 bulan, nanti sharing dong, sharing kepada teman-teman agar berbagi, agar orang termotivasi untuk hidup sehat dengan cara yang bijak. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Kalau saya sih pilih makanan jadi obat. Daripada obat-obatan jadi makanan ya. Setiap hari harus makan obat minimal 12 obat. Aduh itu sekali makan. Teman saya ada yang 50 macam. Itu sekali makan, Pak. Karena dia udah kena diabetes ya. Habis itu diabetes, udah ada hipertensi, udah ada jantung, udah ada gagal ginjal. Jadi dia tuh kakinya bengkak terus. Jadi mesti diinduksi setiap seminggu sekali, jantungnya sudah lemah. Jalan aja sudah setapak demi setapak. Dan sekali makan obat itu 50 jenis. Waduh. Cuma waktu saya ceritakan, udah deh coba kembali kita sehat bukan hanya mengandalkan obat tapi dengan makanan. Karena tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri dengan makanan bukan dengan yang lain. Tapi susah dirubah paradigmanya, ya akibatnya saya tahlilan. Allahu Akbar. Ya. Nah, saya kirim Al-Fatihah kepada dia karena bagaimanapun dia sahabat dekat saya. Cuma akibatnya saya harus berbagi kepada banyak orang untuk sharing bahwa sehat itu adalah investasi yang paling utama. Kekayaan sejati itu adalah kesehatan, bukan yang lain. Jadi kita hidup sehat, segar bugar sampai usia berapapun, itu kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Pertanyaannya masih banyak banget, cuma sayang banget waktunya amat sangat terbatas dan kita harus pamitan ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp di 081511103103 yang mau mengkonsumsi Ziman harus rutin dan juga teratur. Protokolnya 3 bulan dan cara untuk mendapatkannya bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda dengan harga Rp200.000 aja atau bisa pesan via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300, di toko online pun juga ada kok ya. Jadi
Jadi silakan konsumsi secara rutin dan juga teratur biar puasa Anda lancar dan tidak ada keluhan sedikit pun. Ya sudah, kalau gitu kita pamitan aja Pak Kita Nyoto. pamit sampai besok dan sampai minggu depan. Dan Yes. kita berharap semuanya puasanya sampai finish. Sampai selesai Jadi ya. nggak punya utang. Saya Sarun pamit, Pak Nyoto juga Oke, pamit. pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.